macam-macam serta tujuan dari Al-Maqasid At-Tasyri yang mana telah diamanahkan oleh dosen kami Dr. Jailani. Baiklah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian Al-Maqasid At-Tasyri. Pada umumnya, ulama-ulama terdahulu atau ulama klasik tidak pernah menjelaskan apa yang dimaksud dengan definisi Al-Maqasid At-Tasyri, seperti Imam Al-Ghazali, Al-Zuwaini, dan lain-lain. Untuk merujuk apa yang dimaksud dengan Al-Maqasid At-Tasyri ialah dengan melihat ulama-ulama modern. Seperti yang pertama ialah Ibnu Ashur yang telah mendefinisikan Al-Maqasid At-Tasyri menjadi dua macam, yaitu umum dan khusus. Untuk mengetahui Al-Maqasid At-Tasyri yang dijelaskan oleh Ibnu Ashur, yang pertama ialah umum, sebagaimana hikmah kesimpulan, hikmah yang disimpulkan syariah untuk semua syariah, untuk semua syariah atau sebagian besarnya. Sedangkan untuk yang khusus ialah syar'i atau syariat Allah. Yang kedua ialah Allah Al-Fasi, yang mana Allah Al-Fasi menjelaskan dan mendefinisikan Al-Maqasid At-Tasyri ialah sebagai berikut: tujuan, syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap hukum dan hukum-hukumnya. Yang ketiga ialah Ar-Raisuni, yang mana Ar-Raisuni mendefinisikan Al-Maqasid At-Tasyri ialah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi kemaslahatan hamba. Yang keempat ialah Wahbah Al-Zuhaili, yang mana Wahbah menjelaskan definisi Al-Maqasid At-Tasyri ialah sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakan. Dan yang kelima ialah Khalifah Al-Bakar Al-Hasan yang mendefinisikan Al-Maqasid At-Tasyri ialah ruh yang umum yang terkandung pada kehukuman itu serta mantik yang menghukuminya dan menampakkan keunikannya. Dari ulama modern mengenai Al-Maqasid At-Tasyri, sekarang kita memasuki macam-macam Al-Maqasid At-Tasyri. Yang pertama, yang mana Al-Maqasid At-Tasyri menyesuaikan tingkatan dan kepentingannya, yang terbagi menjadi darurah, ajiyah, tahsiniyah, dan mukamilat. Yang pertama ialah dahuriyat. Berikut 5 pembagian maqasid dahuriyat ialah: yang pertama menjaga agama, hifdzuddin. Yang kedua ialah menjaga jiwa. Yang ketiga ialah menjaga akal. Yang keempat ialah menjaga keturunan, dan yang kelima ialah menjaga harta. Dan untuk tingkatan yang kedua atau kepentingan yang kedua ialah hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder yang diperoleh oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan. Yang ketiga dan tingkatan selanjutnya ialah tahsiniyah, yang mana tahsiniyah yaitu maslahat yang merupakan tuntunan maruah atau moral, dan itu dimaksud untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak apapun ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyah ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Yang terakhir ialah mukamilat, artinya menyempurnakan atau sebagian menyempurnakan dan tingkatan pertama. Tingkatan maqasid syariah dapat diuraikan sebagai berikut. Urusan-urusan daruri merupakan sepenting-pentingnya maksud, karena apabila urusan-urusan daruri itu tidak diperboleh, akan menimbulkan kerusakan dan dalam kehidupan, menghilangkan keamanan dan merajalela keganasan. Di bawah ini ialah urusan haji, yaitu segala hal yang dihayati manusia karena setiadanya membawa manusia dalam kepicikan dan kesukarannya. Sudah itu diikuti oleh urusan tasyini, tahmili, yaitu urusan-urusan yang mewujudkan keindahan,
kehilangannya tidak membawa kepicikan bagi manusia, melainkan menjauhkan manusia dari kesempurnaan kemanusiaan. Dalam pada itu, tidak dipelihara hukum yang bersifat mewujudkan keindahan apabila mencerakan suatu hukum yang dihayati, dan tidak dipelihara suatu hukum yang dipeliharanya mencederakan hukum daruri. Karena itu, boleh membawa aurat untuk keperluan berobat. Menutupi aurat tidak merupakan suatu urusan yang mengindahkan, sedangkan berobat suatu urusan daruri. Dan dibolehkan kita makan najis untuk obat dan dalam keadaan terpaksa. Tidak boleh makan memegang najis adalah urusan yang mengindahkan, sedangkan menolak kemudaratan adalah urusan daruri. Wajib kita mengerjakan segala yang wajib walaupun menimbulkan sakit kesukaran, karena wajib itu termasuk golongan daruri. Sedangkan urusan menolak kesukaran dan kepicikan merupakan urusan tahsini yang mengindahkan. Karena itu tidaklah dipelihara untuk urusan yang mengindahkan, mendatangkan kesenangan apabila merusak daruri. Tujuan maqasid al-tashri'i. Jika dilihat dari tujuan atau kehendak, maqasid al-tashri'ah ini terbagi kepada dua macam, yaitu maqasid al-asy'ari dan maqasid al-mukallaf. Al-maqasid al-asy'ari, maqasid al-syari ini adalah maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum Allah dengan ditetapkannya suatu aturan hukum. Maksud ini tertuang ke dalam 4 macam, yaitu yang pertama, setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum manusia. Mukallaf adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri, baik kemaslahatan di dunia ataupun di akhirat, tanpa ada perbedaan di antara keduanya. Yang kedua, suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum manusia mukallaf. Yang ketiga, suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum manusia mukallaf, karena aturan hukum tersebut merupakan taklif, kewajiban bagi manusia. Yang keempat, semua itu tidak lain agar subjek hukum manusia mukallaf berada di bawah naungan hukum Allah. 4 macam ini merupakan saling berhubungan dengan semuanya, juga berhubungan dengan Allah. Selaku pembuat hukum, dipastikan bahwa Allah menetapkan hukum adalah untuk kepentingan manusia, sehingga tidak mungkin jika bertujuan untuk mempersulit atau memberikan beban di luar kemampuan manusia. Hal ini tentu adalah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia atau di akhirat. Namun tujuan tersebut dapat terwujud jika manusia memahami aturan-aturan Allah, taklif bagi manusia, yang tentunya juga diiringi dengan bukti kesediaan manusia untuk melaksanakan aturan-aturan Allah tersebut. Dengan demikian, jadilah kehidupan manusia selalu dalam naungan aturan Allah Subhanahu wa taala yang berupa untuk hidup baik dan menghindari kehidupan yang mengikuti hawa nafsu.